La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa merahmati, menganugerahkan nikmat kepada kita sekalian. Salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendengar kata azab, pasti yang terlintas di dalam pikiran kita adalah kengerian. Karena azab itu secara bahasa singkatnya adalah hukuman atau siksaan. Dan mari kita lengkapi pengertiannya sesuai dengan yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa azab itu adalah siksaan yang diganjarkan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap ajaran agama. Dari pengertian yang kita sampaikan tadi, jadi ada ajaran agama, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilanggar oleh manusia, maka azab itu turun. Dari kalimat ini, maka ada mekanisme Allah Ta'ala agar ajaran agama itu datang kepada manusia. Dan mekanisme Allah Ta'ala itu adalah datangnya utusan-utusan atau rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika rasul itu diutus, maka umat akan terbagi menjadi orang yang beriman kepada Rasul Allah Ta'ala itu, mengikuti ajaran agamanya dengan baik, dan kemudian ada orang yang lari sembunyi dari utusan Allah Ta'ala itu, ya, dengan menganggap bahwa mereka lebih baik daripada Rasul itu. Tidak mau mengikuti Rasul itu, tetapi juga tidak menentang. Mereka akan lari sembunyi dari utusan Allah Ta'ala itu. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang menentang, ya, mencemooh, menghalangi misi dari seorang Rasul. Maka terhadap mereka inilah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang. Oleh karena itu sangat tepat sekali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Bani Israel ayat yang ke-16, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula." Bahwa sekali-kali kami tidak akan pernah menurunkan azab kecuali sebelumnya kami utus seorang rasul. Jadi ada utusan Allah Ta'ala yang datang kepada umat manusia, mengajari berbagai hal tentang aturan-aturan Allah Ta'ala, maka ketika itu dilanggar, Allah Ta'ala akan menurunkan azab. Jadi sama sekali tidak serta-merta azab Allah Ta'ala itu datang. Jadi ada sebab tertentu yang kemudian mengundang azab Allah Ta'ala. Kalau kita ibaratkan seperti seorang guru mengajar di kelas, maka tidak mungkin guru itu kemudian memberikan hukuman kepada para siswanya sebelum ia mengajari dengan baik. Ya,
begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan utusannya untuk mengajari umat manusia tentang kebaikan, tentang menyembah Allah Ta'ala, tentang berbuat baik kepada sesama. Maka ketika ada orang-orang yang membandel, ada orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan-aturan itu, ya, maka Allah Ta'ala akan menurunkan azab. Mari kita telusuri fakta-fakta sejarah tentang diutusnya seorang Rasul, kemudian ditolak, dihinakan, maka Allah Ta'ala menurunkan azab. Misalnya di dalam surah Al-A'raf ayat ke-73 sampai kepada 79, di situ mengisahkan tentang kaum Samud, ya. Kaum Samud ini adalah kaumnya Nabi Soleh, ya, alaihi salatu wassalam. Dan ketika Nabi Soleh, ya, mengajarkan kepada mereka hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang beriman kepada Nabi Soleh, nah, tetapi di antaranya juga ada orang yang menentang Nabi Soleh alaihi salam. Maka dikisahkan dalam surah ini bahwa kemudian terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran, menentang Nabi Soleh, maka Allah Ta'ala menurunkan azab berupa gempa bumi yang sangat hebat. Jadi mereka dijungkir balikan di muka bumi ini, sampai-sampai disebutkan seperti tidak pernah tinggal di muka bumi ini. Fakta kedua kita dapati di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 177 sampai 183. Di dalam ayat ini mengisahkan tentang kaum Madian, ya, yang kepadanya diutus Nabi Syu'aib alaihissalatu wassalam. Dan ketika Nabi Syu'aib mengajarkan kepada mereka untuk berniaga dengan baik, tidak boleh mengurangi timbangan, harus berlaku jujur, tidak boleh sombong. Maka kemudian ada orang-orang yang beriman kepada Nabi Syu'aib dan menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala sesuai yang diajarkan Nabi Syu'aib alaihissalam. Akan tetapi di antaranya juga ada orang-orang yang tetap, ya, membandel. Mereka biasa mengurangi timbangan dan biasa berdusta. Maka kemudian, ya, terhadap mereka itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab berupa badai besar yang sangat hebat dan menyapu mereka sampai tidak tersisa. Nah, inilah azab Allah Ta'ala datang, ya, selalu ketika kebejadan, ya, selalu ketika kezaliman umat dari seorang Rasul itu mencapai puncaknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian meluluh lantakan mereka. Dan Allah Ta'ala menyisakan orang-orang yang beriman kepada Rasul itu, ya, sehingga menjadi pelajaran, menjadi penguat iman kepada mereka akan kebenaran seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah azab itu datang, maka orang-orang yang beriman kepada utusan Allah Ta'ala itu lebih meningkat keimanan mereka karena menyaksikan mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta ketiga kita dapati di dalam surah Hud ayat ke-37 yang mengisahkan tentang terutusnya Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam dengan sabar menuntun kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dari sekian lama Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Ta'ala, hanya sedikit saja orang yang beriman kepadanya. Kebanyakan mencemoohkan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengatakan penghinaan yang sangat hebat, ya, terhadap Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Singkat kata, ketika penentangan mereka mencapai puncaknya
dan ingin menghabisi Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang juga sangat hebat kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam berupa banjir bah yang sangat dahsyat. Dan konon hanya 80 orang saja yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan sisanya oleh Allah Ta'ala ditenggelamkan melalui banjir bah yang sangat dahsyat. Termasuk keluarga Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mau beriman kepadanya. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa fakta yang kita temukan kisahnya di dalam kitab suci Al-Quran. Intinya azab itu datang ketika ada utusan Allah Ta'ala yang dihinakan, ketika ada utusan Allah Ta'ala yang dicemooh, maka tidak ragu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka yang melakukan penentangan begitu hebat. Begitu juga seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kaum Quraisy Mekah ya melakukan penentangan yang sangat hebat, bahkan upaya-upaya pembunuhan berkali-kali dilakukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian mekanisme Allah Subhanahu Wa Taala bekerja. Orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW dengan sangat hebat, kemudian dikatakan oleh Allah Ta'ala, Inna syani'aka huwal abtar, bahwa sesungguhnya musuh-musuh engkau akan tanpa berketurunan. Artinya mereka akan dimusnahkan. Mana Abu Jahal, mana Abu Lahab, dan yang lain-lain. Sekalipun mereka memiliki pengaruh yang sangat besar, sekalipun mereka memiliki kekuatan militer yang sangat besar, akan tetapi ketika berhadapan dengan utusan Allah Ta'ala, mereka akan diluluh lantakan. Ini juga yang terjadi kepada Fir'aun di masa Nabi Musa alaihi salam. Ya. Kekuatan apa yang tidak dimiliki oleh Fir'aun? Ia menguasai wilayah yang sangat luas. Ia memiliki bala tentara yang sangat hebat. Ya. Akan tetapi ketika melakukan puncak penentangan terhadap Nabi Musa alaihissalam hingga mengejar Nabi Musa dan kaumnya, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menenggelamkan Fir'aun. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada satu kekuatan dunia yang bisa kemudian menghancurkan misi seorang nabi, misi seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap rasul, setiap nabi adalah kekasih Allah Ta'ala. Ya. Ini sudah menjadi sebuah ketetapan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bahwa kataballahu la'aghlibanna anna wa rusuli, bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Terkait dengan azab ini, ada pertanyaan yang menyelip di dalam hati kita, bahwa ada ribuan, ada jutaan orang yang tidak beriman kepada Rasul-Rasul Allah Ta'ala, akan tetapi mereka tidak terkena azab. Apa sebabnya? Maka terkait dengan hal ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan sebuah jawaban, bahwa azab di dunia itu ada syaratnya, yakni ketika utusan-utusan Allah Ta'ala dicemoohkan, dihinakan, dipermainkan, dan dihalang-halangi misi kenabiannya. Ketika hal itu mencapai puncaknya dari orang-orang yang menentang utusan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menurunkan azab. Sementara kepada ribuan orang yang tidak beriman, akan tetapi tidak melakukan penentangan yang hebat terhadap utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka mereka tidak terkena azab dunia.
Akan tetapi tentu saja ketidakberimanannya kepada seorang utusan Allah Ta'ala, padahal kabar itu telah sampai kepada mereka, maka itu menjadi urusan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Ya, tentu saja ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada azab akhirat yang akan Allah Ta'ala timpakan kepada mereka. Dalam hal ini juga kita menyaksikan banyak orang-orang yang ingkar terhadap utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan perniagaan, mereka melakukan perdagangan, dan nampak dari sisi dunia mereka berkemajuan. Mereka menjadi orang-orang yang memiliki kekayaan yang melimpah, memiliki keturunan yang banyak, bahkan memiliki kekuasaan yang luas. Ya. Akan tetapi tentu saja kehampaan iman mereka kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi penyebab turunnya azab di akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu menjadi kewajiban besar, menjadi tanggung jawab besar bagi kita untuk beriman kepada setiap utusan Allah Ta'ala, untuk menjalankan aturan-aturan yang diberikan oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi contoh dalam segala kebaikan, dan hal itu insya Allah Ta'ala akan menarik orang-orang yang tidak beriman kepada utusan Allah Ta'ala, dan pada intinya kita adalah berupaya untuk menyelamatkan mereka. Tidak ada kebencian kepada mereka yang tidak beriman kepada utusan-utusan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan hal ini memperkuat keimanan kita untuk senantiasa beriman kepada utusan Allah Ta'ala, menjalankan setiap aturan agama yang disampaikan oleh mereka, dan menjadi pelajaran bagi kita dari azab-azab Allah Ta'ala yang datang kepada setiap umat di masa setiap nabi, untuk memperkuat keimanan kita bahwa Allah Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan keimanan kita kepadanya, dan Allah Ta'ala juga tidak akan membiarkan orang-orang mencemooh utusan-utusan Allah Ta'ala. Ya. Inilah yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan pelajaran berharga kepada kita sekalian. Dan yang terakhir, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan kepada Allah Ta'ala adalah tiket untuk kita masuk ke dalam surga keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.